Selamat berjumpa kembali. Saya Robin Pandai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang model bagaimana penentuan lokasi. Penentuan lokasi sangat penting bagi suatu kegiatan bisnis karena menyangkut strategi jangka panjang, menyangkut biaya-biaya jangka panjang. Untuk menentukan lokasi, faktor-faktor penentuan lokasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sini kita menilai apakah masyarakat di sekitar calon lokasi pabrik itu bisa menerima dengan keberadaan suatu pabrik. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian, suatu riset tentang calon-calon lokasi untuk pabrik tersebut. Kemudian diwawancara atau diteliti bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan suatu pabrik. Yang kedua adalah faktor sumber daya alam. Sebaiknya suatu pabrik yang membutuhkan bahan baku yang dekat dengan sumber daya alamnya. Sebagai contoh misalkan pabrik tebu, pabrik gula, seyogyanya dekat dengan perkebunan tebunya. Kemudian pabrik teh, seyogyanya dekat dengan perkebunan tehnya. Pabrik ban dekat dengan perkebunan karetnya dan sebagainya. Sehingga sumber daya alam itu tidak memerlukan biaya transportasi atau biaya tambahan lainnya untuk ke pabrik tersebut. Faktor yang ketiga tentunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu pabrik. Biasanya sumber daya manusia yang berumur yang masih muda, yaitu antara 20 sampai 40 tahun. Dan karena itu, untuk menentukan satu lokasi pabrik juga harus diteliti atau diriset bagaimana keberadaan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang keempat adalah pasar atau saluran distribusi. Tempat calon lokasi pabrik sebaiknya dekat dengan pasar saluran distribusi. Sebagai contoh, Jakarta adalah suatu pasar saluran distribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, kenapa pabrik-pabrik ada di sekitar Jakarta, ada di Tangerang, Bekasi, Kerawang, Bogor, ya. Karena lokasi tersebut memudahkan untuk mencapai ke pasarnya, itu adalah Jakarta. Ini kaitannya dengan faktor nomor 5 adalah pengangkutan transportasi. Pengangkutan transportasi juga sangat dibutuhkan kemudahan pengangkutan transportasi, apakah transportasi darat ataukah transportasi laut. Umumnya, sebagai contoh yang di Jakarta ini transportasi daratnya sudah memiliki transportasi melalui jalan tol, yaitu dari Kerawang, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bogor, dan sebagainya sudah bisa melalui jalan tol. Sehingga transportasinya sangat memudahkan. Oleh karena itu, penentuan lokasi di daerah Kerawang, Bekasi, Tangerang, dan Bogor itu sudah sangat baik untuk membangun suatu pabrik. Kemudian yang keenam adalah pembangkit tenaga listrik. Suatu kegiatan pabrik pada dasarnya membutuhkan tenaga listrik, ya, baiknya dekat dengan pembangkit tenaga listrik atau kalau tidak punya pembangkit tenaga listrik harus punya genset. Faktor yang lainnya bisa juga tergantung dari apakah pabrik tersebut menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau tidak. Sehingga di sini tentunya faktor ketinggian lokasi pabrik atau trennya. Lokasi pabrik sebaiknya tidak lokasi pabrik yang membuang bahan limbah kimianya sebaiknya tidak diletakkan di daerah yang dataran tinggi. Kemudian lokasi pabrik biasanya juga letaknya di daerah aliran sungai untuk membuang limbahnya, tapi sebelumnya limbahnya harus di treatment terlebih dahulu supaya limbahnya tidak menimbulkan
polusi bagi lingkungan yang di sekitarnya. Nah, lokasi pabrik tentunya bisa faktornya bisa berbagai macam, selain dari yang 6 tadi ini, bisa lebih tergantung dari jenis pabriknya. Untuk penentuan lokasi pabrik, beberapa metode yang akan kita bahas adalah metode kualitatif, kemudian metode kuantitatif. Metode kualitatif itu satu metode dengan menggunakan kriteria baik, sedang, buruk, kurang, dan sebagainya. Kemudian metode kuantitatif itu dengan menggunakan metode konsep biaya tetap dan biaya variabel atau total cost. Dan yang keduanya adalah dengan menggunakan konsep biaya transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Untuk metode kualitatif, ya, sebagai contoh di sini kita akan menentukan pada 5 daerah, calon daerah itu A, B, C, D. Kemudian faktor-faktornya adalah faktor masyarakat, faktor produksi, bahan, tenaga kerja, yang dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, semi terdidik, pelatih, dan sebagainya, modal, teknologi, kemudian komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan faktor-faktor tersebut, maka kita harus menilai faktor tersebut dengan membandingkan satu dengan lainnya, mana yang lebih baik, sedang, atau kurang. Akan tetapinya untuk menentukan baik, sedang, atau kurangnya itu tidak bisa ditentukan begitu saja, tapi kita harus menentukannya dengan menggunakan beberapa data, yaitu data kualitatif, yaitu kita dari hasil survei yang kita buat. Sebagai contoh seperti ini, misalkan dihasilkan suatu survei untuk daerah A, B, C, D, dan E. Katakanlah dari hasil kuesioner itu didapatkan skornya untuk daerah A itu 25, daerah B 18, daerah C 20, daerah D 10, daerah E 15. Kalau kita lihat di sini, maka angka yang tertinggi itu adalah 25 dan yang terendah 10. Maka range-nya itu adalah 25 dikurangi 10, 15. Kita akan membuat 3 klasifikasi, baik, sedang, dan kurang. Maka range dari hal tersebut kita bagi dengan 3, sehingga setiap klasifikasi akan beda skor sebanyak 5. Dengan demikian kualifikasinya adalah dari 10 sampai 14 itu kita sebut dengan kurang, 15 sampai 19 kita sebut dengan sedang, 20 sampai 25 kita sebut dengan baik. Dari hasil klasifikasi tersebut, maka untuk daerah A itu 25 itu baik, B 18 itu sedang, C 20 baik, D 10 kurang, kemudian E 15 sedang. Untuk faktor-faktor lainnya kita tentukan dengan cara yang sama dengan menggunakan data sekunder. Dapat dilakukan pengklasifikasian tersebut. Misalnya untuk tenaga terdidik biasanya datanya berupa jumlah tenaga terdidik yang tersedia di masing-masing lokasi. Untuk modal adalah hasil dari estimasi untuk masing-masing lokasi. Ya, biayanya tentunya berbeda, biaya variabelnya dan maupun biaya fix variabelnya. Dari hasil klasifikasi tersebut, maka kita akan memperoleh data tadi, data hasil klasifikasi, bahwasanya untuk masyarakat daerah A itu adalah baik, daerah B itu baik, daerah C itu sedang, daerah D itu kurang, daerah E itu adalah sedang. Untuk faktor produksi bahan baku, daerah A itu sedang, daerah B itu kurang, daerah C itu adalah baik, daerah D itu sedang, daerah E itu adalah baik. Dan seterusnya kita dapatkan ini hasil klasifikasi dari faktor-faktor tersebut. Kemudian kita hitung untuk masing-masing lokasi berapa banyaknya klasifikasi yang baik, sedang, dan kurang. Untuk daerah A itu ada B-nya itu ada 6, sedangnya ada 4, kurangnya ada 1. Untuk daerah B itu ada 6, kemudian untuk sedangnya ada 2, untuk kurangnya ada 3, dan seterusnya.
Dari sini kemudian kita gunakan bobot. Ya, untuk B itu kita beli bobot 10, sedang itu kita beli bobot 5, K itu kurang itu kita beli bobot 1. Bobot itu kemudian kita kalikan dengan skornya, berarti untuk sebagai contoh untuk A itu adalah 10 kali 6 ditambah 5 kali 4 ditambah 1 kali 1. Maka kita dapatkan hasilnya 81. Untuk daerah B itu adalah 6 kali 10 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 1 dapatkan 73. Dan seterusnya masing-masingnya sehingga kita dapatkan skor untuk masing-masing lokasi adalah A, B, C, D, dan E. Nah, dari lokasi ini tentunya kita akan mengambil nilai atau skor yang terbesar, yaitu di sini adalah lokasi A, kemudian lokasi E, kemudian lokasi B. Sehingga calon lokasinya adalah A, E, dan B. Metode ini sepertinya mudah untuk dilaksanakan, namun tetap dibutuhkan data untuk melakukan klasifikasi faktor, minimal dengan menggunakan data sekunder. Sekian presentasi saya tentang penentuan lokasi dengan menggunakan metode kualitatif.